mendapatkan cincin dari raja, dan dia berikan suatu perintah pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, setiap orang dapat mendatangi rumah orang Yahudi, merampas mereka, membunuh mereka, dan bahkan mengambil semua yang ada pada mereka. Lalu akhirnya Esther sudah mendapatkan perkenanan daripada raja. Lalu akhirnya Haman juga dibunuh, digantung tiang. Lalu juga Mordekai menduduki jabatan Haman. Lalu Mordekai bilang gini sama raja, "Ya tuanku raja, Haman telah mengeluarkan dengan meterai raja. Tariklah perintah itu, meterai itu." Apa kata raja? Mordekai, apa yang sudah dimeteraikan oleh raja, perintah yang sudah dikeluarkan oleh raja dan dibubuhkan dengan meterai, maka itu akan berlaku dan tidak bisa dibatalkan. Yesus katakan gini, "Barang siapa yang haus, baik ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Ini juga bicara tentang Roh Kudus. Ya, ayat ini juga mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Roh Kudus. Yohanes 7:39. Jadi ada beberapa poin patut diperhatikan. Air itu sebagai lambang dari Roh Kudus yang menyatakan hidup kekal. Air juga menyatakan penerimaan dan sambutan terhadap Roh Kudus. Jadi artinya air itu adalah sesuatu yang mengalir. Dalam penjelasan pada Nikodemus, Yesus juga bilang gini, "Angin bertiup dari mana ke mana dan hendak kemanapun, engkau tak tahu dari mana dia datang. Tapi engkau dapat merasakannya, tapi engkau tak dapat melihatnya." Begitu juga dengan orang-orang yang dilahirkan kembali. Maksudnya apa? Maksudnya memang ya Roh Kudus itu juga adalah pribadi yang maha tahu, sehingga subjektivitas Roh Kudus itu tidak bisa kita pungkiri. Dia mengenal setiap masing-masing orang, bagaimana dia akan menerima firman, bertobat, dan menerima Yesus. Kita nggak bisa melihatnya, tapi kita dapat merasakannya. Jadi sama seperti tiupan angin pada pohon-pohon, demikian pekerjaan Allah yang berdaulat. Demikian juga kelahiran baru oleh Roh Kudus. Itu adalah pekerjaan Allah yang hendak berdaulat dalam diri kita. Roh Kudus melakukan sesuai apa yang dikehendakinya. Tidak seorang pun yang dapat mendikte Roh Kudus. Ya, walaupun ada kuasa, ada mujizat, benihin dulu ya, dengan tiupan. Ada pertanyaan, silakan.